Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum kita menjelaskan materi yang akan kita sampaikan nanti, maka perkenalkan kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Eka Putri Firzani, yang kedua ada Livia Ayu Ardilesari, dan yang terakhir ada Jasmine Mahda Sabila. Nah teman-teman, kami dari Politeknik Negeri Jember, dan kami juga dari Prodi Teknik Energi Terbarukan. Baik, langsung saja ya teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama tip speed ratio atau TSR, dan yang kedua adalah power coefficient atau CP. Yang pertama adalah TSR atau tip speed ratio. Apa itu TSR atau tip speed ratio? Teman-teman, perlu kalian ketahui, tip speed ratio sering disebut juga dengan kecepatan ujung sudu. Nah, artinya adalah rasio kecepatan ujung rotor terhadap kecepatan angin bebas. Turbin angin tipe lift atau sumbu horizontal akan memiliki tip speed ratio yang lebih besar dibandingkan dengan turbin angin drag atau sumbu vertikal. Pada kecepatan tertentu, TSR akan mempengaruhi kecepatan rotor. Turbin yang menggunakan prinsip gaya angkat atau lift akan memiliki TSR yang relatif lebih besar dibandingkan dengan turbin angin tipe drag. Nah teman-teman, TSR juga sebagai perbandingan kecepatan antara putaran turbin terhadap kecepatan angin. TSR sendiri dilambangkan dengan lambda. Nah, fungsi dari TSR sendiri adalah untuk mengatur kecepatan angin dengan nominal tertentu yang nantinya akan berpengaruh dengan rotor, sebab rotor dapat mempengaruhi nilai dari TSR teman-teman. Teman-teman, TSR atau tip speed ratio juga dapat dihitung dengan persamaan berikut nih. TSR sama dengan Pi dikalikan dengan D dikalikan dengan N dibagi dengan 60 dikali V. Yang dimana TSR adalah tip speed ratio dan Pi yang kita gunakan dengan 3,14. D adalah diameter rotor dengan satuan meter, lalu ada N sama dengan putaran rotor dengan satuan RPM, dan yang terakhir adalah V adalah kecepatan angin dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya lift dan gaya drag yang telah dimention di slide sebelumnya tadi. Di sini gaya lift dan gaya drag adalah komponen gaya paralel atau gaya drag biasa disebut dengan gaya hambat, dan gaya angkat biasanya dinamakan gaya lift. Ketika sebuah benda apapun bergerak melalui sebuah fluida, suatu interaksi antara benda dengan fluida terjadi. Gaya resultan dengan arah yang sama atau sejajar dengan kecepatan hulu disebut sebagai gaya hambat atau drag, dan gaya resultan yang tegak lurus terhadap arah kecepatan hulu disebut sebagai gaya angkat atau lift. Untuk turbin angin bertipe horizontal membutuhkan gaya angkat yang besar dan sebisa mungkin membuat gaya hambat atau dragnya kecil. Sedangkan untuk turbin angin bertipe vertikal dilakukan hal sebaliknya, yaitu membutuhkan gaya hambat yang besar dan sebisa mungkin membuat gaya angkatnya kecil. Nah, seperti ilustrasi yang ada di sini, hambatan atau drag bisa terjadi karena geseran viskos, yakni hambatan gesekan kulit pada aerofoil atau bilah sudut akibat tekanan, aliran normal terhadap permukaan rata akibat efek gravitasi atau akibat efek kompresibilitas. Di gambar tersebut terdapat angle of attack. Angle of attack sendiri di sini yaitu sudut serang atau istilah yang dipakai dalam aerodinamika untuk menjelaskan sudut yang terbentuk antara garis pemandu pada badan pengangkat atau seringnya disebut garis korda dan vektor komponen kecepatan angin. Sudut serang ialah sudut antara garis pemandu badan pengangkat atau garis chord dan aliran yang datang menyambut. Untuk yang selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan power coefficient atau yang biasa disebut dengan CP. Oke, pengertian terkait dengan power coefficient atau CP, koefisien daya ialah perbandingan antara daya yang dihasilkan oleh rotor dengan daya angin. Nilai koefisien daya tidak akan melebihi nilai ideal yaitu sebesar 0,593. Meskipun nilai maksimum teoritis dari CP adalah 0,593, dalam desain praktis, nilai maksimum yang dapat dicapai CP di bawah 0,5 adalah untuk kecepatan tinggi dengan turbin 2 bilah, dan untuk nilai CP antara 0,2 sampai dengan 0,4 untuk turbin kecepatan lambat dengan lebih banyak bilah.
Koefisien daya CP juga merupakan parameter dalam hal pengaturan daya. Berikut merupakan persamaan koefisien daya yang dapat dihitung menggunakan CP sama dengan daya rotor per daya angin. Daya rotor dapat dihitung dengan daya angin dengan satuan watt per efisiensi rotor dibagi setengah kali rho yang merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik dikalikan I yang merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi, kemudian dikalikan V kubik yang merupakan kecepatan angin dengan satuan meter per sekon. Nah, ini adalah grafik dari variasi tip speed ratio atau TSR dan koefisien daya atau CP pada berbagai jenis turbin angin yang dapat dilihat pada grafik berikut. Nah, untuk yang sumbu X itu sendiri merupakan tip speed ratio dan sumbu Y sendiri merupakan rotor power coefficient. Di sini ada turbin angin yaitu Savonius rotor, kemudian American wind turbine, lalu Dutch windmill, lalu Darius rotor, kemudian 3-blade rotor, lalu 2-blade rotor, kemudian 1-blade rotor. Nah, kemudian ada nilai ideal CP yang telah disebutkan tadi adalah 0,593. Nah, itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga semoga ilmu yang kami berikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Ada pepatah bilang nih teman-teman, wind power will stop the earth from rotting, dari Congressman Joe Barton, Texas. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.